Saya mengajak AHY untuk berdebat siapa sesungguhnya pembegal Partai Demokrat, dan juga yang terhormat SBY, siapa sebenarnya penyelamat Demokrat atau pembegal Demokrat, untuk melihat ke depan dan masyarakat supaya tidak dibohongi dan dibohongi dengan gaya munafikan. Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di Youth TV. Ya, selamat datang Bang Joni Allen. Ini acara saya to the point, jadi saya akan to the point tanya ke Bang Joni Allen. Baik. Di luar rame banget, Bang. Di luar berita rame banget tentang PK lah, tentang Bang Anas yang mau keluar lah, tentang begal partai. Banyak banget yang saya mau tanya ke Bang Joni Allen sebagai salah satu dulu tuh elit Partai Demokrat. Ya. Moga, Mas. Pertama, Bang, bener nggak nih Bang Joni Allen dan teman-teman ini disebut sebagai begal partai? Bener nggak, Bang? Nah, ini perlu kita jelaskan secara menyeluruh. Ya. Pertama, yang membegal partai itu siapa? Yang membegal partai itu adalah jelas ada buktinya, tertulis, bukan hanya omongan. Kalau sana kan memutarbalikkan fakta, adalah keluarga Cikeas. Jadi sebenarnya menurut Bang Joni Allen, yang begal partai itu keluarga Cikeas Ya, itu? keluarga Cikeas. Kenapa? Melalui Kongres 2020 yang tidak sesuai melalui prosedur, merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang pertama adalah pembukaan atau mukadimah anggaran rumah tangga itu. Yang salah satu poin di situ, pendiri Partai Demokrat itu 99 orang. Itu tidak pernah berubah dari sejak partai didirikan sampai kongres yang keempat, karena kongres dulu ke kongres yang kelima. Di kongres 2020 itu, yaitu Pak SBY memberikan ke anaknya, pendirinya hanya 2, yaitu SBY dan Pencero Mangkang. Pencero Mangkang sudah almarhum. Itu satu. Menghilangkan, membegal sejarah partai. Karena SBY tidak termasuk pendiri. SBY tidak termasuk pendiri. Kan di lembaran hukum dia tidak termasuk. Tidak ada. Bukan 99 itu tidak termasuk SBY. Kok dia jadi pendiri? Nah, itulah yang dibegal yang pertama. Oh, begitu. Membegal yang kedua yaitu membegal kewenangan Partai Demokrat di dalamnya. Yang pertama, melalui anggaran dasar rumah tangga, tidak melalui prosedur sesuai dengan undang-undang partai politik, harus diputuskan melalui forum tertinggi, dalam hal ini kongres atau kongres luar biasa. Oh. Dia rubah, yang pertama adalah pasal 17 anggaran dasar. SBY ketua umum sebelumnya tahun 2015 ke 2020 otomatis menjadi ketua majelis tinggi, padahal sudah demisioner pada pasal 17 anggaran dasar rumah tangga 2020, di mana kewenangan ketua majelis tinggi adalah di atas segala raja. Pertama, di atas segala raja-raja. Raja-raja aja ada rapat. Ada rapat ya? Ini nggak ada rapat. Nggak ada rapat. Pokoknya ketua majelis tinggi harus menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, harus menyetujui calon ketua umum. Wah, luar biasa kuasaannya. Ini kan nggak benar. Ya, padahal dalam anggaran dasar rumah tangga maupun undang-undang partai politik, bahwa forum tertinggi itu adalah kongres luar biasa atau sebutan lain, bisa mudah. Ya kan? Forum tertinggi, kekuasaan tertinggi itu harusnya dari situ. Iya, dan itu semua berubah ketika kemudian kongres kelima itu. Tertulis pasal 17, langsung otomatis SBY menjadi ketua majelis tinggi dengan segala kewenangannya. Dia yang menentukan calon ketua umum, dia yang menentukan pada anggaran dasar rumah tangga, dan kewenangan-kewenangan yang lain. Kewenangannya sedemikian tinggi tadi. Tidak lagi forum. Jadi forum itu hanya forum bikin buatan. Satu. Yang kedua, pada anggaran rumah tangga pasal 17 ketua umum. Ketua umum memiliki kewenangan adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat. Padahal dia diangkat oleh siapa? Iya. Ketua umum berhak untuk memberhentikan DPP, mengangkat dan memberhentikan. Ini ADRT baru ya? ADRT baru. Versi Kongres 5. Anggaran dasar rumah tangga. Ya, bukan versi Kongres, anggaran dasar rumah tangga yang dibegal. Dibegal. Dia begal untuk kekuasaannya. Iya. Mengangkat dan memberhentikan
kepengurusan DPP, DPD, dan DPC. Wah, luar biasa. Ketua umum nih. Ketua umum ini. Ya. Nah, baru apabila ketua umum berhalangan tetap, Nah, ini. ketua majelis tinggi menunjuk salah satu wakil ketua umum. Nah, wakil ketua umum ada di situ, Ibas. Sebentar. Ketua Majelis Tinggi SBY. SBY. Ketua umum AHY. AHY. Wakil ketua umum Ibas. Ibas. Di kalimat itu, kalau misalnya terjadi apa-apa sehingga ketua umumnya berhalangan tepat, maka SBY berhak menunjuk AHY. Ibas, begitu Ya, kan? tertulis. Tertulis Tertulis di dalam anggaran dasar rumah tangganya. SBY ketua majelis tinggi. Ya. AHY wakil ketua majelis tinggi. Apabila ketua majelis tinggi berhalangan tetap, Ya. diganti oleh wakil ketua majelis tinggi. Nggak kemana-mana dong, Bang. Iya. Jadi kekuasaan tertulis. Iya, itu tertulis lagi. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Semuanya dilakukan melalui forum. Iya. Forum itu apa? Forum tertinggi itu adalah kongres luar biasa. Iya. Rapimnas. Rapimnas. Atau muktamar lah kalau di luar. Ya. Yang kedua, musda atau musda luar biasa. Iya. Yang berikutnya, muscap atau Iya. muscap luar biasa. Iya. Dan seterusnya. Itu penentuan. Jadi, ketua umum atau kepengurusan itu ada melakukan rapat, forum, di dalam mengambil keputusan. Itulah sebenarnya yang mau kita kembalikan kenapa kita melakukan KLB. Menyelamatkan Demokrat 2 tahun. atas Iya. pembegalan Iya. yang dilakukan oleh sebentar. Sekias. Berarti itu ketika sebenarnya. Jadi saya KLB terjadi itu sebenarnya adalah kegelisahan semua teman-teman betul. aktivis Demokrat yang sudah kemudian berada di luar ini untuk mengembalikan citra partai sesuai dengan Sebetulnya apa yang kita dilakukan. tidak berada di luar pada zaman itu. Kenapa? Masih di dalam ya? Oke. Bahkan saya ketemu langsung Pak Mata dengan SBY di Cikeas dan dia mengakuinya. Yang paling lagi yang saya tidak percaya pada saat itulah SBY waktu ketua umum dan Inca Panjaitan sebagai sekretaris jenderal membuat tertulis iuran-iuran fraksi tingkat 2 DPRD. Fraksi tingkat 2. Tingkat 2. Kabupaten kota. Daerah-daerah loh. Demokrat ya. Iya. Tingkat 1. Iya. Menyetor ke DPP. Sebentar. Tertulis loh. Sebentar. Kok Ya, tadinya saya nggak masuk akal itu. Tapi karena tertulis dan saya klarifikasi ke SBY, SBY mengakui dan dia bilang nanti kita jadi betul. pungutan terhadap teman daerah ternyata beneran ada. Benar, tertulis. Itu loh, Dan tertulis loh ya. tertulis. Itu. Iya. Padahal sebelum SBY jadi ketua umum nggak ada itu. Daerah itu kita tidak ambil aja operasionalnya kurang, apalagi diambil. Persepsi saya DPP atau ketua umum atau sebut saja Pak SBY itu sudah bergelimang akomodasi logistik kok masih ngambil. Loh, Ya, ini abang bawa tadi ini. Itulah nggak masuk akal saya. Ini contohnya seperti Ya, ini. nah ini lagi. Ini apa itu, Bang? Ini, coba. Ketua Bapilu mengeluarkan surat untuk calon anggota DPR RI, Iya. incumbent 100 juta. Ini terbaru. Terbaru ini. Untuk yang tidak incumbent 25 juta. Oh, isi surat itu adalah siapa Andi Arief itu membuat edaran untuk meminta iuran Meminta iuran bagi siapapun yang ingin nyalek. incumbent yang sekarang 53 100 juta per orang. Ini pusat. Nanti di daerah ada lagi. Iya. Ini kan mereka berjuang untuk bisa memenangkan. Dia mempunyai operasional untuk daerah-daerah. Dan Andi Arief dan ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah, dan ini pada kongres yang dilakukan SBY di bulan Maret 2020 tidak ada pertanggungjawaban keuangan. Wah, itu ngeri itu. Nah, yang ada pertanggungjawaban keuangan hanya pertanggungjawaban uang pemerintah. Karena ada anggaran. Ya. Tapi yang terkait dengan iuran uang dari kecil praksi, ya kecil Mas. Tapi kalau sekian ribu orang berapa puluh miliar? Ya, uang pilkada, uang iuran, nggak ada pertanggungjawaban. Oh iya, saya kira ini kita ngomongin soal hal ideologis. Ternyata receh juga ya. Aduh, itulah yang saya tidak percaya tadinya. Yang akhirnya saya, kok begini nggak yakin saya. Tetapi ternyata benar. Setelah saya lihat tertulis, apalagi juga ini tertulis lagi, diulangi lagi. Ya. Padahal sebenarnya bahwa semua keputusan-keputusan apakah itu boleh-boleh aja. Tetapi berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan rapat musyawarah. Kenapa? Karena tidak semua kemampuan daerah itu, asal daerah itu sama.
Ya, dari Sabang Iya, sampai Merauke. betul. Ada yang Beda-beda. beda-beda. Gitu. Dan Kan harusnya kan malah disupport. Ya? malah disupport. Ya. Bahwa ada yang mungkin juga memberikan lebih bisa saja. Ya. Tapi juga ada yang harus Ya. disuntik. Betul. Itulah kondisi kita dari Sabang sampai Merauke, kondisinya seperti itu. Begini Bang Joni Allen. Jadi yang sekarang saya dengar di publik itu, kita lebih banyak mendengar dari sisi Cikeas sebenarnya, bahwa Abang dan teman-teman ini dikenal sebagai, oleh mereka ya, disebutnya sebagai orang-orang yang ngerecokin partai, ya begal partai itu, termasuk kemudian ngalir ke Pak Muldoko juga sebutan itu. Kalau dari penjelasan Abang yang juga mungkin saya baca juga ada di media juga, yang barusan, tentang pendiri yang tadinya 99 jadi 2 diubah, kemudian tentang ADART atau aturan partai yang mendadak menjadikan SBY ini mahadewa lah gitu ya, segala keputusannya, punya jari emas. Tidak ada lagi demokrasi Bang di Sama Demokrat. sekali tidak ada. Tertulis loh. Di mana ada demokrasi bahwa ketua majelis tinggi atau menentukan calon ketua umum. Itu di partai lain nggak ada. Ya, dan itu bertentangan dengan undang partai politik. Ya. Nggak ada. Menentukan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bertentangan dengan undang-undang partai politik. Karena undang-undang partai politik mengatakan bahwa forum tertinggi lah yang memutuskan dalam semua keputusan-keputusan. Kalau dari yang Abang sebut tadi, forum tertingginya di tangan SBY. Di tangan SBY, ketua majelis tinggi. Ini pelanggaran yang Abang lagi dan kawan-kawan. Dan SBY bukan forum, individu. Kalau forum itu kan jenis rapat. Kalau misalnya melihat kekuasaan SBY sedemikian tinggi terhadap partai ini, kalau misalnya nih, SBY berhalangan tetap, apa yang terjadi di aturan itu? Di aturan itu penggantinya AHY, tertulis. Wakil ketua umum. Nggak jauh-jauh ketua umum. Wakil ketua majelis tinggi. Oke. Kalau ketua umum berhalangan tetap, ya, SBY selaku ketua majelis tinggi berhak menunjuk salah satu wakil ketua umum. Ada ibas di situ. Ada ibas, nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin yang lain. Jadi cuma 3 itu kekuasaan berputar di situ. Dan yang lain itu hanya penggembira. Oke. Sementara berita lain menyebutkan, wah ini kemudian ada PK kembali, menghangat kembali. Ini jangan-jangan ini masalah ganggu pilpres ini, mau ganggu proses-proses pilpres, mau ganggu koalisi perubahan. Benar nggak begitu Bang? Oh tidak ada. Nggak ada hubungannya. Ini adalah justru kita save Demokrat. Menyelamatkan Demokrat dari pola pemikiran pendirian yang pertama sebelum Kongres 20. Itu yang kita lakukan dalam KLB. Bahwa adanya peninjauan kembali itu adalah proses hukum. Itu proses dan hukum, itu sesuai dengan konstitusional. Sesuai. AHY bilang udah 16 kali loh Bang. Bener nggak tuh? 16 kali PK bener nggak? AHY dia ngawur soal hukum. Ngerti pun enggak. AHY itu ngawur? Ngawur. Dan PK itu konstitusional. Itu adalah proses hukum. Biarkanlah nanti hukum berjalan dengan baik untuk meluruskan keadilan. Karena apa? Kalau partai politik yang dipimpin AHY Partai Demokrat sekarang, yang dia begal resmi begal resmi loh. Kalau dia kan menuduh. Kalau saya tidak menuduh. Ada fakta. Ada faktanya. Fakta-fakta ini. Tertulis. Ini Abang fakta-fakta banyak sekali. Tertulis. Kalau dia kan hanya ngomong. Dia ngomong manis, tapi di belakangnya jelek. Iya, kalau saya lihat ngomongnya manis, tapi kenyataannya jelek. Nah, buktinya ini. Iya betul. Ini buktinya tertulis loh. Dan yang buat ini adalah mereka. Mereka siapa? Bukan forum. Bukan forum. Pribadi tuh. Pribadi. Iya. Jadi kalau saya lihat ini ya, kok mungkin sebut saja ini saya awam lah, saya mewakili publik. Saya lihat kok Partai Demokrat ini tidak demokratis, ada sedikit hipokrit di sana. Kemudian juga tadi ada ngambil ngutip dari daerah dan sebagainya. Ini yang Abang perjuangkan ini memang benar-benar pengen membalikan Demokrat ini menjadi partai yang benar-benar demokrat, atau? Iya. Jadi terus terang saja, pertama sekali lagi saya katakan SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Saya adalah juga itu firm Bang. Ini harus digarisbawahi soalnya. Ya, itu ada akta notarisnya. Ada ya. Saya SBY bukan pendiri Demokrat. Tetapi para pendiri waktu itu bersinergi untuk melihat SBY selaku pimpinan masa depan. Itu saja nih. Sehingga bersinergi. Sehingga pada saat itu terjadilah simbiosis mutualistis setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU. Ini awalnya ya? Itu awalnya. Sebelum lolos verifikasi KPU, SBY tidak pernah muncul. Dia setelah lulus baru muncul. Waktu itu dia hanya nyumbang 100 juta.
4 cek. Kebetulan saya ikut menyaksikan di Bogor. Dia waktu itu masih Menko Menko Polhukam. Masa cuma segitu? Ya mesti saya ada di situ, Pak Budi ada di situ di Bogor. Ya. Masa SBY pelit? Nah, saya ya silakanlah ada yang menilai. Yang kedua, selama 10 tahun SBY jadi presiden. Apa yang diberikan kepada Bapak? Dia tidak pernah membayar sewa kantor Demokrat pun, dia nggak pernah sumbang. Sebentar. Selama kantor Demokrat di mana? Yang di Jalan Pemuda. Itu tempat siapa, Bang? Itu adalah bukan punya SBY. Iya, bukan artinya harus sewa. Sewa. SBY nggak bayar sewanya? Nggak bayar sewanya. Jadi abang-abang dan teman ini patungan atau bagaimana itu? Ya ada beberapa teman kita bersinergi. Ya artinya SBY tidak mengurus seperti itu. Tidak mengurus itu. Dia hanya mengurus pada saat itu dia mau jadi pilpres saja. Oh, dia fokusnya ke pilpres. Capres gitu ya. Itu satu. Yang kedua, setelah sudah menjadi presiden, sama sekali harusnya kan wajar bahwa Partai Demokrat itu punya kantor. Ini punya kantor setelah nggak jadi presiden, itulah alasan dia kepada saya waktu itu dipercayakan untuk membeli kantor Demokrat, uang pilkada, uang iuran. Oh, yang tadi yang kutip-kutip itu. Ya, itulah yang di jalan yang sekarang ini ya. Sekarang itu. Tapi itu pun bukan atas nama Partai Demokrat dibuatnya. Atas nama? Atas nama orang. Oh, oke. Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di Youth TV. Jadi selama 10 tahun menjadi presiden 2 periode, yang mengaku sebagai pendiri Demokrat itu tadi barusan, SBY tidak memikirkan soal kantor partai. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi dia mengaku paling Demokrat loh. Ini yang saya bilang tadi. Kalau bicara, kan seolah-olah kan, waduh, demokratis. Iya. Padahal ya ini faktanya pelaksananya. Iya. Sama dengan juga ini kan, turun ke anaknya kan. Perubahan. Perbaikan. Nah, ini faktanya, perbaikan apa? Begal. Dia yang begal. Nah, ini buktinya. Artinya kan, kalau saya ngomong ada buktinya kan. Iya. Coba pasal 15 anggaran rumah tangga. Iya. Ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat. Termasuk dirinya dia diangkat. Mengangkat, nggak bisa. Forum. Iya. Harus forum. Forum. KRB dan Kongres dan seterusnya tadi. Iya, seterusnya. Forum. Jadi sebenarnya yang... Itu loh, bukan orang. Iya. Sebenarnya ini apa yang terjadi sih dengan Pak SBY secara pribadi ini? Nah, jadi... Kok maksudnya gini loh, kan sudah 2 periode, apa nggak pengen seperti almarhum Pak B.J. Habibie, sudah enak dan sebagainya. Ini kenapa sih kok dia masih... Sebenarnya apa ya? Itulah kan dekat banget dengan Pak SBY, pasti tahu. Itulah yang dulu saya sampaikan ke beliau langsung di Cikeas. Ya. Itu 4 mata dengan Benny Karman. Waktu itu ada di situ. Apa sih? Dia bilang kita perbaiki. Tetapi terus terang saja, apa yang diomongkan SBY dalam pidatonya, karena saya kan mengikuti beliau ini kan udah 10 tahun lebih. Iya. Pelaksananya tidak sesuai. Pelaksananya tidak sesuai. Bicara demokratis, tapi pelaksananya tidak itu demokratis. Itu maksudnya. Iya kan? Iya. Kan gitu. Ya kan bicara demokrasi di mana-mana kan, wah kita harus junjung tinggi proses hukum. Kita harus tinggi-tinggi demokrasi. Apa proses demokrasi apa? SBY itu di dalam rumahnya sendiri, pada saat itu dari ketua umum menjadi ketua majelis tinggi dengan kewenangan di atas segala raja. Padahal kan udah demisioner. Semua kan proses kewenangan itu kan dipilih melalui forum. Nah, itu kan demisioner tapi masih aktif. Antara omongan dan kenyataan kan berbeda. Bukan berbeda, berbalik 180 derajat. Ini kalau kalau berbeda dikit sih ya wajar-wajar aja. Kalau melihat urutan ini, ketika mereka ya sebut saja ngecap Bang Joni dan kawan-kawan sebagai begal partai, berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah maling teriak maling. Nah, itulah makanya saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Justru saya menjelaskan ini adalah berbagai bukti, bukan hanya pintar ngomong seperti mereka atau pintar memainkan katakanlah gerakan-gerakan media atau gerakan-gerakan dari seluruh daerah. Kenapa? Daerah itu pun sebenarnya tertekan, kalau nggak dipecat. Pecat ya. Ini maksudnya pengurus-pengurus Demokrat ya. Dan semua pengurus-pengurus sekarang yang baru-baru, yang baru-baru. Kalau yang nggak tahu sejarah juga jangan-jangan. Nggak tahu sejarah, yang baru-baru, apalagi yang sekarang ini. Siapa ini semua ini, kan? Nggak apa-apa ini, ya kan? Ini hanya katakanlah pesuruh-pesuruh aja, pesuruh-pesuruh aja.
Kalau ada yang harus Bang Joni Allen sampaikan ke teman-teman Demokrat yang masih mungkin ya masih logis lah di daerah-daerah apa Bang? Sampaikan. Ya, pertama saya sampaikan, mari berdoa, mari kita bersama save Demokrat. Kita menyelamatkan Demokrat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok keluarga tertentu. Bentar. Jadi apa yang dilakukan Bang Joni Allen dan kawan-kawan ini adalah dalam menyelamatkan Demokrat. Menyelamatkan Demokrat untuk pada ujungnya menyelamatkan negara. Karena partai politik ini adalah bagian daripada pilar daripada satu bangsa atau negara. Kalau partai politiknya, katakanlah di dalamnya juga sudah seperti di munafik, ya, mau jadi calon pemimpin yang munafik bagaimana? Bahwa kita kurang sempurna, bahwa kita ada kekurangan, hal yang wajar. Tapi kamu jangan menontonkan kepada masyarakat seolah-olah kau paling benar, padahal di belakangnya paling berbahaya. Ini buktinya. Iya. Kalau melihat ya tadi kutipan yang sangat receh, kemudian juga cara-cara mengambil partai dengan sangat arogan, kok pede sekali ya? Maksud saya mereka ini AHY dan kawan-kawannya ini pede sekali ingin nyapres, ingin mengelola sebuah negara. Apa mungkin kalau membuat partai aja seperti ini? Ya ini yang saya bilang tadi, ya toh, kita berbuat baik aja, ya toh, belum tentu hasilnya baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu adalah hal yang wajar. Ya kan? Baik agama manapun, baik suku manapun, berbuat baik itu adalah hal yang wajar. Tapi berbuat jelek atau berbuat munafik, berpura-pura, percayalah, ya toh, dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa kita nggak akan berhasil. Dan pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar. Pasti akan menerima. Siapa yang menanam dia akan menuai. Bang, Demokrat pernah pada titik sangat rendah hasil surveinya di bawah 2%. Sebelum ada KLB, mendadak ada KLB, expose-nya tinggi. Lalu ini sih masih bisa didebat ya, tapi minimal kita lihat pergerakannya kemudian naik hingga sekarang sampai angka-angka 7-8% lagi. Ini menurut saya, yang boleh kan analisa sempit saya, jangan-jangan sebenarnya abang ini meskipun berada di luar dan kawan-kawan, ini ternyata juga bisa menaikkan elektabilitas partai. Benar nggak begitu? Bisa saja. Pertama kan dulu waktu dipimpin setelah KLB ya, dipimpin AHY, Kongres 5. Ya, pimpin AHY, itu kan sempat di bawah 2%. Iya. Nah itu kenapa? Itu tadi karena daerah energinya yang kurang, diambil lagi, disodot lagi, sehingga tidak bisa beraktivitas. Iya. Itulah keluhan, itulah yang datang ke kita pada saat itu. Ke saya, karena mereka tahu dulu saya kan sebagai bidang organisasi. Itulah yang saya sampaikan ke SBY. Dan SBY mengiyakan itu, bahkan siap untuk memperbaikinya. Jadi begitu di bawah 2%, Bang Joni menghadap, kata SBY, ya kita perbaiki. Kira-kira begitu ya? Tetapi dia mainkan lagi di daerah supaya Joni Allen dipecat. Kan gitu kan? Kok begitu, Pak? Nah itu yang terjadi. Akhirnya ya proses KLB kita percepat. Itu ceritanya kan. Jadi kegelisahan di bawah 2% itu juga salah satu faktor kenapa kemudian KLB terjadi. Oh iya, itu. Ya kan partai kan dilihat di bawah 2%. Di bawah 2% dan juga semua uang-uang dari daerah disedot, kewenangan daerah nggak ada. Dulu Pilkada itu kewenangan daerah. Ini uang praksi aja, tingkat 2, tingkat 1 diambil ke DPP. Padahal SBY ketua umum. Pada waktu itu saya inca sekjen, saya kesal. Inca mengatakan, lihat ada suratnya. Itulah saya sampaikan ke SBY. SBY mengakui. Ternyata receh juga ya, maksudnya kayak gitu ya. Ini kita ngomong hal-hal ideologis, hal-hal besar. Dari sisi katakan nilainya receh, tapi sekian ribu anggota dewan kan puluhan miliar. Iya. Tiap bulan. Tetapi itu akan mantan presiden. Iya, maksud saya bukan masih mengumpulkan yang gituan. Itu dia. Itu loh. Bukan soal angkanya, tapi maksud saya persoalan mengutip itu kan soal yang sangat receh, bukan hal-hal yang harusnya. Padahal sebelumnya itu tidak pernah ada. Di mana dulu kan mulai dari segi pendirian, mulai dari katakanlah di ketum-ketum sebelumnya tidak ada. Ada, bahkan kita support daerah-daerah. Nah itu kita support, khususnya daerah-daerah yang tertinggal. Betul. Nggak bisa digeneralisasi, nggak bisa disamaratakan. Setahu saya kan partai-partai modern sekarang kan seperti itu mensupport daerah ini kebalikannya. Itu kebalikannya disedot. Kok BU sekali ya? Lah, butuh ini lagi buktinya nih. 100 juta anggota DPR. Itu edaran ya, resmi ya itu ya. Resmi. Ini nggak mungkin nggak tahu ketua umum.
Nggak mungkin. Kalau nggak tahu ketua umum dia harus dipecat dong. Nggak mungkin nggak tahu ketua majelis tinggi. Nggak mungkin. Ya. Resmi. Jangan yang begini-begini sering. Ini mulai kebuka nih Bang. Kan kita taunya informasi dari sana aja kan. Ini begal partai. Ternyata lihat fakta-fakta yang Abang bawa ini, semua itu kebalikannya. Betul. Jadi memutarbalikkan fakta. Dan itu pun ya mohon maaf ya toh. Ya, SBY pun kan ya, suka kan dia mengatakan paling demokratis. Nah, ya toh? Itu. Pada pelaksananya dia sendiri. Kan dia selaku ketua umum pada saat itu kan pasti dia tahu dong. Nggak mungkin nggak dia tahu. Kan semua kan ada dalam genggamannya. Di dalam kongres waktu itu saya hadir, dia hadir. Ada saya. Bahkan waktu itu saya protes. Jadi sebenarnya Kemelut ini awalnya adalah kongres kelima. Betul. Yang kemudian mendowngrade, ya menurut saya, mendowngrade kualitas partai jadi seperti ini. Betul. Jadi klaim-klaim bahwa di bawah AHY keberhasilan meningkat itu enggak. Tidak ada itu. Justru AHY itu siapa di dalam Demokrat sebelumnya? Nggak ada apa-apanya. Justru Pak Muldoko itu kita yang mengajak kader-kader daerah mengajak. Bukan Pak Muldoko yang mau, jangan dibalik. Jangan dibalik Pak Muldoko membegal partai. Bukan. Justru kita mau menyelamatkan partai. Ya jauh lah. Mencari figur. Cari figur dan itulah sebagai partai terbuka. Ya, karena Pak Muldoko kan ya bersih lah relatif ya dan dan pada saat itu pun dia kan cukup baik. Ya toh? Dan dibandingin dengan AHY jauh lah. Jauh lah dari sisi umur aja jauh, dari sisi pengalamannya jauh. Jauh dari sisi jaringan juga. AHY kan hanya menunjukkan kesombongan, kehebatan. Kehebatan itu kan relatif daripada kesombongan. Hebat apa dia? Nggak ada yang hebat. Yang hebat itu cuma satu, Tuhan. Betul. Bang, manusia ini kan punya pengalaman apa kan gitu. Betul, to the point Bang. Saya mau sedikit kalimat dari Bang Joni Allen, harapan. Bahwa apa sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman yang sekarang lagi berupaya berjuang untuk mengembalikan Partai Demokrat yang sebenarnya. Menjadi Partai Demokrat itu apa Bang? Sedikit saja. Saya berharap menyelamatkan Partai Demokrat dari kemunafikan yang selalu diputar balik antara pernyataan dan kenyataan. Itu kan? Antara pernyataan dan kenyataan. Antara omongan perbuatan. Dia ngomong A, kelakuannya Z. Jauh sekali. Ya, kalau beda-beda tipis sih nggak ada masalah. Jauh sekali. Ya, toh? Dengan gaya kepenampilan yang seolah-olah sempurna. Tapi ternyata itu cover saja. Mari kita selamatkan kader-kader Partai Demokrat dan saya meminta doa dari masyarakat untuk menyelamatkan Partai Demokrat yang sekaligus menyelamatkan bangsa dan negara dalam kepemimpinan ke depan. Luar biasa. Semoga berhasil perjuangan Bang. Terima kasih Bang Joni sudah datang. Oke, thank you.